Terjadilah benturan yang lebih kuat. Layang Samba mengerahkan seluruh kekuatannya untuk memukul dengan aji tapakwisa. Dewi Upas sampai terjajar ke belakang, sementara Layang Samba terpelanting beberapa langkah dan jatuh di atas rumpun belukar. Bagus sekali Layang Samba. Tanganku sakit, Nek. Dadaku juga merasa sakit. Itu adalah pengaruh dari benturan pukulan yang kuat. Tidak usah khawatir. Sebentar lagi kau akan pulih seperti sedia kala. Bagus Layang Samba. Aku senang melihat kemajuanmu. Aku juga senang, Nek. Suatu saat, aku akan membunuh Arya Kamandanu dengan aji tapakwisaku. Jangan sombong Layang Samba. Pendekar besar musuh bebuyutan orang tuamu bukanlah manusia sembarangan. Dengan aji tapakwisamu sekarang ini, kau belum bisa merobohkannya. Jadi, aku masih harus berlatih, Nenek Upas? Iya, harus. Kau masih harus terus-menerus berlatih. Kau tidak akan bisa berbuat banyak jika berhadapan dengan Arya Kamandanu. Dengan kemampuanmu yang sekarang ini, Layang Samba, kau masih harus terus berlatih. Tidak usah terburu-buru, Layang Samba. Masih banyak cukup waktu. Sekarang yang penting, kita harus mengintip. Kita harus terus mencari tempat persembunyian Arya Kamandanu. Dan kalau kita sudah dapat menemukannya, membalas dendam adalah persoalan yang lebih mudah. Kalau kau tidak dapat menghadapinya sendirian, aku akan di belakangmu. Sudahlah Layang Samba. Tak ada gunanya kita berlama-lama di sini. Ayo, kita kembali. Lalu, Nek, bagaimana dengan mereka? Maksudmu tikus-tikus kecil itu? Jangan urusi mereka. Yang penting, mereka tidak mengganggu kita. Hei, tikus-tikus kecil! Cepat pergi dari situ. Kau pikir aku tidak tahu? Ayo pergi. Kalian boleh membawa daun-daunan itu, tapi kalian jangan lagi datang kemari. Kami tidak senang tempat ini disaba orang lain. Ayo Layang Samba. Ya, Nek. Dewi Upas bergegas melangkah diikuti Layang Samba. Sebentar kemudian bayangan tubuh mereka sudah lenyap di balik pohon-pohon hutan. Suasana di tempat itu menjadi sunyi dan lengang. Barulah Cakradara dan Ayuwandira berani menampakkan dirinya. Mereka menyempulkan wajah mereka dari balik rumpun semak belukar yang rimbun. Untung perempuan tua itu tidak bermaksud jahat kepada kita, Ayu. Benar, Tuan. Kalau dia bermaksud jahat, kita akan susah untuk menghindarinya. Bagaimana sekarang? Kita kembali lagi ke Pasuruan 1? Iya, Tuan. Saya kira kita cukup membawa beberapa puluh lembar daun janggakannya. Memang sebaiknya kita segera kembali. Saya sudah tidak sabar lagi. Saya harus segera menolong Ibu. Mudah-mudahan saja Ibu masih kuat bertahan. Kita harus mengambil kuda-kuda kita di bawah sana. Cakradara dan Ayuwandira meluncur menuruni lereng. Malam bertaburan bintang. Kabut masih turun menyapu permukaan tanah. Tak lama kemudian, mereka sudah tiba di bawah pohon rindang, di mana kuda-kuda mereka ditambatkan. Cakradara dan Ayuwandira segera naik ke atas punggung kudanya masing-masing. Mari Tuan Cakradara. Hiya, hiya, hiya. Nyai memanggil saya. Iya, Kakang Dwi Pangga.
Duduklah. Ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Apakah Ayu masih belum kembali? Belum, Kakang. Dia belum kembali. Seharusnya anak itu tidak pergi kemana-mana. Dia ingin berbuat sesuatu yang dianggap baik untuk ibunya. Sayang sekali. Sebenarnya saya ingin bersama anak itu saat-saat sekarang ini. Kalau saja dia pamit, saya tidak akan mengizinkannya pergi. Baiklah. Mudah-mudahan dia tidak mendapat halangan apa-apa di jalan. Kakang Dwi Pangga. Iya, Nyai. Saya ingin bicara soal Ayu Wandira. Iya. Bagaimana, Nyai? Saya merasa bersyukur. Saya pernah merindukan anak itu bertahun-tahun lamanya. Dulu, ketika kami masih dipisahkan oleh nasib, saya selalu berdoa siang malam. Saya mohon agar para dewata mengembalikan putri saya. Dan akhirnya, doa saya dikabulkan Dewata Agung. Saya merasa sangat bahagia dan sangat bersyukur. Sekarang, menjelang saya berangkat menjadi seorang wanita tua, saya dapat berkumpul kembali bersama putri saya. Itu merupakan anugerah yang sangat besar dalam kehidupan saya. Saya kira kau sudah berbuat yang terbaik untuk anakmu, Nyai. Kau sudah mampu menjadi seorang ibu yang bijak untuk Ayu Wandira. Saya juga merasa bersyukur. Ketahuilah, Tuan Dwi Pangga, saya merasakan sesuatu yang aneh dalam diri saya. Barangkali saya memang ketularan wabah penyakit itu. Kau seorang tabib, Nyai. Kau lebih tahu tentang penyakit dari orang-orang biasa. Seorang tabib juga manusia biasa, Kakang Dwi Pangga. Pada akhirnya, dia akan berhadapan dengan nasib. Mungkin penyakit bisa diobati, tapi tak seorang pun mampu menyambung usia manusia, sekalipun hanya sejengkal panjangnya. Semuanya sudah digariskan oleh Yang Maha Kuasa. Karena itu, Kakang Dwi Pangga, kalau memang usia saya tidak dipanjangkan lagi, kalau memang saya harus menghadapi Dewata Agung, hanya satu yang ingin saya pesankan kepada Tuan. Jangan begitu, Nyai. Jangan mendahului kehendak para dewa. Itu tidak baik. Saya tahu, Kakang. Mendahului kehendak para dewa memang tidak bijaksana. Tapi saya tahu, saya dapat merasakan apa yang sedang berlangsung dalam diri saya. Kadangkala, pandangan mata saya menjadi gelap. Perut saya menjadi sakit dan mengeras. Saya yakin wabah penyakit itu sudah bersarang di tubuh saya. Tuan Dwi Pangga, Ayu Wandira adalah anak saya satu-satunya. Dan bagaimanapun juga, Kakang Dwi Pangga adalah ayah kandungnya. Ini merupakan suatu kenyataan yang tidak bisa disangkal lagi. Darah Tuan mengalir di tubuh anak itu. Kalaupun suatu saat nanti saya terpaksa meninggalkan dunia fana ini, saya hanya bisa berharap, tolong awasi Ayu Wandira. Anak itu memang seringkali keras kepala, tapi saya yakin
Dia mau mendengarkan kata-kata Kakang Dwi Pangga. Dia sangat menghormatimu dan mencintaimu sebagai orang tua kandungnya. Nyai, kalau memang kau ketularan wabah penyakit itu, kau harus berusaha untuk bisa sembuh kembali. Masih ada waktu. Jangan putus asa dulu. Ada Bapak Wali Kadep, Bapak Rakeh. Kau bisa menyuruh orang-orang kepercayaanmu untuk mencarikan obat. Kakang Dwi Pangga, saya sudah mengatakan, barangkali obat bisa digunakan untuk menyembuhkan penyakit seseorang. Tapi siapa yang bisa menyambung usia manusia? Sudahlah, saya sudah pasrah. Saya sudah merasa cukup senang dan bahagia jika Tuhan berjanji memenuhi harapan saya. Kau tidak usah khawatir, Nyai. Ayuwandira itu darah dagingku sendiri. Tentu saja aku akan berbuat sesuatu yang terbaik untuk masa depan anak itu. Kau tidak usah khawatir. Terima kasih. Terima kasih atas pernyataan Kakang Dwi Pangga. Sekarang, tinggalkanlah saya sendirian. Nyai, apakah memang benar daun janggakanya merupakan ramuan obat yang ampuh melawan wabah penyakit menular itu? Mungkin saya belum tahu pasti. Sudahlah Kakang, jangan bicara soal itu lagi. Tidak ada gunanya. Lebih baik kau segera memusatkan perhatianmu kepada Ayuwandira. Kalau begitu baiklah, Nyai. Saya akan kembali ke ruangan belakang. Silakan Kakang. Saya juga ingin istirahat. Arya Dwi Pangga melangkah perlahan-lahan meninggalkan ruangan bilik Meisin. Wajahnya membayangkan kesedihan. Sementara itu, Meisin tetap terbaring di atas ranjang. Air matanya meleleh keluar, dan dia tidak menyeka air mata itu, melainkan membiarkannya membasahi pipinya yang pucat. Dewata aku, Sang Yang Widiwasa, Sang Maha Pencipta semesta raya. Kaulah yang menguasai nasib manusia sepenuhnya. Kaulah yang memutar roda kehidupan ini. Kaulah yang memancarkan terang dari segala penjuru. Dengarkanlah permohonan hamba-Mu yang lemah, yang tidak berdaya ini. Lindungilah Ayuwandira putriku. Berikanlah ketabahan serta pikiran yang terang. Biarkanlah dia hidup dan menemukan kebahagiaannya sendiri. Biarkanlah aku yang menjalani segala duka nestapa. Tapi janganlah kau tularkan penderitaanku kepada putriku. Dewata aku, barangkali kau tidak mengabulkan permohonanku ini. Tapi aku percaya kemurahan hatimu, kebesaran namamu, dan kasih sayangmu yang melimpah ruah kepada manusia sepanjang segala zaman. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Kakang Rakeh? Kita tidak bisa tinggal diam seperti ini. Sementara jelas Nyai Paricara sedang dalam keadaan sakit. Dan nampaknya sakitnya semakin parah. Nampaknya penyakitnya semakin parah saja. Kotorannya bercampur lendir dan darah. Dan dia sama sekali tidak mau makan ataupun minum. Tapi Nyai masih keras kepala, Kakang Rakeh. Dia sama sekali tidak mau dibantu. Dia mengganti pakaiannya sendiri.
Dia membersihkan tubuhnya sendiri. Dia mengerjakan semua keperluannya sendiri. Aku jadi serba salah. Dia tidak ingin merepotkan kita, Kakang Rake. Tapi kita memang jadi serba salah kalau begini. Kita ingin menolongnya, tapi dia menolak dengan caranya sendiri yang halus. Itulah Nyai Paricara. Iya. Itulah guru kita. Itulah tabib wanita yang namanya terkenal sampai kemana-mana. Iya, betul. Ayu masih belum datang juga. Kalau dia datang dan membawa daun janggakanya, barangkali kita masih mempunyai harapan yang cukup besar. Tapi sampai sekarang bocah itu masih belum datang juga. Kemana dia mencari daun itu? Tuan Kuda Merta. Bapak Wali Kadep. Ya. Bapak Rake. Iya. Saya tidak melihat Nyai di ruang biliknya. Kemana dia, Bapak? Wah, kami tidak tahu. Sejak tadi kami duduk-duduk di ruang pendopo ini. Barangkali Nyai pergi ke belakang menemui Tuan Wipangga. Di belakang juga tidak ada, Bapak Wali Kadep. Kalau begitu, ayo kita cari. Dia tidak boleh pergi kemana-mana. Tubuhnya itu sangat lemah. Iya. Nanti dia jatuh. Wali Kadep, ayo kita cari Nyai Paricara. Di mana? Wali Kadep, Rakeh Pamintihan dan Kuda Merta buru-buru mencari Maisin. Mereka mencari di halaman samping. Kuda Merta mencari di halaman belakang. Mereka menjadi cemas karena tiba-tiba Nyai Paricara seperti lenyap begitu saja. Pada saat itulah Rakeh Pamintihan berlari-lari kecil menemui Kuda Merta dan Wali Kadep. Wali Kadep, Ya, Nyai ada di sana. di mana? Nyai sedang duduk-duduk sendirian di depan kuburan Bapak Wong. Wali Kadep dan Kuda Merta bergegas melangkah mengikuti Rakeh Pamintihan. Mereka menyeberangi halaman belakang dan berjalan menuju ke sebuah pohon yang rindang. Mereka berhenti di bawah pohon. Mereka melihat Maisin duduk tepekur di depan sebuah batu pipih yang merupakan tanda pengenal kuburan Tabib Wong. Bapak Wong, kau pasti tahu apa yang kurasakan sekarang ini. Aku sendiri juga dapat merasakannya. Kemungkinan besar wabah penyakit itu sudah mulai menjalar di urat-urat darahku. Aku tidak tahu sampai kapan aku akan bisa bertahan. Bapak Wong, kaulah guruku, sahabatku dan orang tuaku. Aku banyak berhutang budi kepadamu, Bapak Wong. Kau telah menyelamatkan hidupku dari kehancuran yang hina. Kau telah mengangkatku dari lumpur masa lalu yang kotor dan membusuk. Terima kasih, Bapak Wong. Jasa-jasamu tak akan pernah bisa kulupakan. Dan aku telah berjanji akan meneruskan cita-citamu yang luhur. Barangkali aku belum bisa menepati janjiku sekarang ini. Aku memang sudah berusaha untuk menepatinya. Tapi barangkali usahaku belum banyak artinya. Karena itu, maafkanlah aku, Bapak Wong, takut mengecewakanmu. Bapak Wong, sekarang ini
kau pasti mendengar suara hatiku. Suara hatiku yang menjerit, menembus kelamnya malam. Suara hatiku yang melengking, menyapu udara malam di desa Pasuruan 1. Oh, lihatlah Bapak Wong. Lihatlah keadaan Mesin, anak angkatmu ini, muridmu dan sahabatmu. Aku minta maaf kalau memang ternyata aku telah membuatmu kecewa untuk meneruskan cita-citamu yang luhur, mengabdi kepada masyarakat, bekerja membantu kepada mereka yang membutuhkan pertolongan, dan menjadi pelayan yang baik. Tapi benarkah aku sudah menjadi pelayan yang baik? Itu masih merupakan tanda tanya yang besar. Mungkin aku masih seringkali melakukan kesalahan. Seringkali aku belum bisa mengibaskan kepentingan-kepentingan pribadi untuk melayani sesama hidup. Maafkan aku, Bapak Wong. Maafkan Mesin yang telah mengecewakanmu. Nyai, ini sudah malam, Nyai. Iya, Nyai. Apa yang Nyai lakukan di sini? Bapak Wali Kadep. Nyai Pericara. Awas Wali Kadep, tangkap Nyai. Ya, Jangan sampai Nyai jatuh. Ya. Wali Kadep mengangkat pundak Mesin, sementara Rakeh Pamintian menggotong di bagian pinggangnya dan kuda merta di bagian kaki. Mereka bersama-sama mengangkat Mesin dan memparingkannya kembali di atas ranjang di ruangan biliknya. Nah, saudara pendengar, apa yang akan terjadi dengan Mesin? Mampukah dia bertahan melawan wabah penyakit menular yang mulai menggerogoti kesehatannya? Silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.